Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fati, dipanggil Muham, nomor NIM 2104011110048, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Di sini saya akan menyampaikan resumen saya selama mengikuti PPAK-U baik hari pertama dan hari kedua. Untuk yang pertama, tentang materi hari pertama, yaitu yang saya pilih yang pertama, wawasan akademik. Kampus UIN Malang tidak hanya kuliah saja, tapi juga ada pondok atau yang disebut Ma'had. Karena itu di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter, khususnya dua pilar dari lainnya, yaitu yang terletak di Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikuti segala aktivitas baik di universitas maupun di Ma'had. Dan itu UIN Maulana Malik Ibrahim serta Ma'hadnya jika memfasilitasi mahasiswa-siswanya dengan mengikuti organisasi-organisasi untuk melanjutkan bakatnya ketika waktu di pendidikan sebelumnya, baik di SD, SMP, SMA, dan itu dilanjutkan di waktu bangku perkuliahan. Sebelum kuliah ada yang sudah selesai menjadi lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat, khususnya pada tabel ukuran. Sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang sudah belajar hafidz Quran dengan adanya Ma'had Al-Jami'ah. Itu mereka berlatar belakang dari fakultas-fakultas dan prodi yang unggul, toleran, dan memiliki nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi kenyataan bangsa Indonesia di antara perbatasan antara ideologi radikalisme di kanan kiri. Karena itu sangat diapresiasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh mahasiswa. Yang menjadi tema dari PPK tahun ini adalah mewujudkan generasi muda yang peduli bangsa menuju Indonesia tangguh, dan ini adalah sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama sebagai salah satu titik lain yang berada di bawah Kementerian Agama, harus menjadi corong bagi pengembangan lembaga pendidikan kita ini maupun masyarakat serta di berbagai bidang impor adalah presiden yang nasional maupun internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, baik itu untuk pelajaran mata kuliah, kemudian menulis untuk riset maupun menulis tugas akhir, dan selain itu banyak 150 sampai 160 EKS yang harus saudara selesai, kemudian penelitian, skripsi, tugas akhir maupun yang lain-lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat, baik itu PKL itu adalah praktek kerja lapangan, itu adalah di lembaga profesi. Kemudian juga ada KKN, unit kerja mahasiswa, yang itu adalah untuk pengertian atau uji komprehensif, ada ujian skripsi. Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan saudara jalani selama Anda kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hingga nanti Anda menyandang gelar sarjana. Karena itu kita telah menyiapkan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Itu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemudian mata kuliah dari berbagai macam adalah yang membedakan antara satu dengan satu yang lain. Kemudian ada yang sama tentang program-programnya, dan juga ada yang berbeda baik dari di dalam fakultas maupun di luar. Saudara yang melanggan PPAK ini dikenalkan dan dilanjutkan dengan PPAK fakultas pada tanggal 2 sampai hingga 3 September, itu untuk memahami betul apa itu universitas dan apa itu fakultas, serta
yang memiliki wawasan akademik, prestasi akademik non prestasi. Mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan bagi mahasiswa baru tahun akademik maupun mahasiswa lama, pembelajaran dan waktu lain maupun melalui katrol yang sudah ditetapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim. Lalu kita menggunakan platform lain yang disebabkan oleh Universitas di Malang yang secara grafis media berikutnya adalah tentang sistem akademik. Sistem akademik harus memprogram kecuali masih baru-baru sudah diprogram secara otomatis oleh bagian akademik, namun untuk semester 2 dan seterusnya akan secara mandiri untuk memilih pribadi-pribadi, tidak dipilihkan. Dari mata kuliah di UIN Malang ini harus memprogram sendiri dan berkoordinasi dengan bidang akademik menurut prodi dan fakultas masing-masing. Itu adalah resume saya untuk materi pertama yang disampaikan oleh Prof. Dr. Umi Sumbullah MAG. Yang kedua yaitu materi tentang wawasan kemahasiswaan, yaitu wawasan kemahasiswaan melalui tentang mahasiswa melalui kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan oleh Maulana Ibrahim. Mudah-mudahan kita termasuk elemen-elemen material, artinya melalui berbagai jalur yang telah dijelaskan oleh Ibu Wakil Rektor yang pertama, Rektor 1 bidang akademik. Karena Anda adalah manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk kampus Malang ini, maka saudara-saudari mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim masih kita laksanakan pengertian jaringan atau organ untuk sementara waktu, dibayang saja dulu. Nanti pada saatnya kalau kita sudah offline itu sudah tahu, sudah ada bayangan tentang kampus kita yang nyaman, rindang untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Wakil Rektor bidang akademik mengajak mahasiswa baru itu harus mandiri secara mental dan spiritual. Itu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Terus lanjutkan perjuangan ilmu-ilmu selalu perilaku positif dalam bentuk perilaku sebagai mahasiswa. Itu indikatornya antara yang adalah tampil dengan gaya mahasiswa dengan mahasiswa lain yang berbeda, karena UIN Maulana Malik Ibrahim adalah kampus yang bermoto atau berlandaskan ulul albab itu, dan kampus juga sudah menyediakan ujian UKM yang sangat banyak yang harus diikuti oleh mahasiswanya untuk sebagai penunjang. Terus materi yang ketiga yang saya ambil yaitu tentang DEMA atau sering disebut dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Untuk DEMA tahun 2021 ketua DEMA yaitu Kak Farhan Adi Furasadi, terus wakil ketua DEMA Kak Ahmad Faid. Apa itu DEMA? DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa yang di level universitas. Adapun fungsi DEMA: 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan atau UKM. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas DEMA yaitu yang pertama melaksanakan proker atau program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa yaitu yang disebut Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengkomunikasi dan menginformasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian di DEMA yaitu ada banyak. Yang pertama adalah di DEMA UIN Malang tentunya. 1. Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri yang
bertugas mengkoordinasikan atau mengomunikasikan lingkungan internal Unimalang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri, yaitu untuk gerak langkah eksternal YKA atau KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di Unimalang dengan lembaga di luar UIN, sehingga kita tidak hanya kuat di internal tapi juga kuat di eksternal. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, berfungsi lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Yang keempat yaitu Kementerian Agama. Bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab, ada integrasi keilmuan antara sains dan agama. Yang kelima, Kementerian Pengendalian Kreatif berfungsi atau bertugas untuk mengkoordinasikan antara kementerian satu dan untuk mendukung beberapa program yang dilaksanakan oleh DEMA agar menjadi kesatuan yang utuh. Yang terakhir yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi, lebih berfungsi untuk ke publikasi atau apa-apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah dilakukan ataupun yang belum dilakukan. Terus materi yang keempat yaitu tentang SEMA yang disebut dengan Senat Mahasiswa untuk tahun 2021, diketuai oleh Kak Muhammad Adi Fanani dan Sekretaris Jenderal Manarul Ilmi. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, HMJ, lebih berfungsi di balik layar. Visi SEMA yaitu atau Senat Mahasiswa, terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan atas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi advokasi, ada kendala ini untuk menyampaikan kendala-kendala legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA-U. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah atau selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak yang bersangkutan. Wewenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa Prisma untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan Pemwila. 4. Mahasiswa mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA-U. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U. 6. Turut andil dalam mengkaji perusahaan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut serta dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA-U. Komisi Senat. Komisi terjadi 4 macam, yaitu komisi A, B, C, dan D. Untuk komisi A diisi dengan komisi advokasi dan hukum. Komisi B komisi organisasi dan kemahasiswaan. Komisi C diisi dengan administrasi dan keuangan. Komisi D diisi dengan informasi dan komunikasi. Itu untuk materi yang terakhir, yaitu materi yang bertema kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, yaitu keadaan negara saat ini yaitu sedang dilanda COVID-19. Sebab itu kita harus sebagai rakyat Indonesia harus meningkatkan kesadaran kita terhadap COVID-19, bahwa COVID-19 itu ada, dan kita harus mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi kita sendiri maupun orang lain. Dan dampak COVID-19 di negara Indonesia yaitu pertama, melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan, itu yang menyerang sektor ekonomi. Terus yang kedua, pembelajaran secara PJJ jarak jauh atau daring, itu yang dampak dari sektor pendidikan itu.
dan itu semua pemerintah harus menyediakan tunjangan-tunjangan atau bantuan-bantuan seperti kuota internet, subsidi udah, bantuan OKT dan lain-lain. Dan di tahun sekarang ini, yaitu yang disering kita kenal milenial, yaitu kita harus menguasai teknologi, yaitu dengan digitalisasi. Jika kita tidak bisa menggunakan digital, kita akan diperbudak oleh digital, dan kita harus menguasai digital karena kita tidak boleh diperbudak oleh digital. Dan sebagai mahasiswa UIN Malang, kita harus menjadi generasi unggul yang memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, digital quotient, dan mempunyai kesalahan sosial. Itu adalah resume saya selama mengikuti PBAKU. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.